Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya dis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram Al-Alama Al-Alim Al-Muhaddis Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi li wali walidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka.
masuke durung soge nyawa wis mulih sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan khususnya yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat dalam hati niat mencari ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu sekalian saya hormati, masih halaman 18 hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Amrin, diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i ing dalam sifat wudu'i Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa sahabat Abdullah bin Amr, summa masaha mongko keri-keri ngusap sapa Kanjeng Nabi pirosihi kelawan sirahi Kanjeng Nabi. Wa adkhala lan nglepokaken sapa Kanjeng Nabi isba'aihi sabahataini, dua jari petunjuk beliau, dua jari petunjuk fi udhunaihi ing dalem kuping lorone Kanjeng Nabi. Wa masaha lan ngusap sapa Kanjeng Nabi bihi bahamaihi kelawan jempol loro Kanjeng Nabi zahira udhunaini jabane kuping lorone Kanjeng Nabi. Akhrajahu ngetokno ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullah, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i rahimahullah, wasahahahu lan milang sahih ing hadis sapa Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah.
Para hadirin ingkang minulya, niki tetap menerangkan tentang sifat wudhu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana khususnya ini dalil bagi orang-orang yang mengusap kepala dengan telinga. Di situ ada riwayat sahabat Abdullah bin Amr, atau dalam bahasa lain dikatakan sahabat Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, yang wafat tahun 683 Masehi di Mesir. Abdullah bin Amr ini putra dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu an, yang wafat tahun 664 Masehi di Mesir, usia 72 tahun. Siapa yang enggak kenal dengan sahabat Amr bin As? Kalau ahli hadis atau ahli sejarah itu pasti memahami, Pak, siapa dari sahabat Abdullah bin Amr. Bapaknya Amr bin As. Beliau salah satu tokoh Quraisy terkemuka yang kemudian masuk Islam. Tetapi masuk Islamnya itu duluan anaknya tinimbang bapaknya. Jadi anaknya Abdullah bin Amr ini masuk Islam duluan, baru disusul oleh bapaknya yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sahabat Amr bin As ini sahabat yang luar biasa, salah satu sahabat utama dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk mantan tokoh dari kaum Quraisy. Di dalam Islam beliau termasuk ahli politik. Sebab salah satu peran beliau ketika Nabi berkuasa di Madinah adalah beliau termasuk negosiator ulung, Pak. Negosiasi kepada kerajaan-kerajaan lain di belahan dunia. Loh, zaman sakmono wis ana negosiator. Ngoten. Jadi ono pekerjaan bagian intelijen ataupun negosiasi itu sudah ada dalam zaman Kanjeng Nabi. Kemudian sahabat Amr bin As ini selain ahli politik, beliau juga ahli strategi perang. Sebab ketika dalam peperangan di lokasi, Pak, itu kadang-kadang memberikan saran pendapat kepada pasukan muslim. Dan beliau juga seorang yang tukang perjanjian dengan orang-orang non muslim, dengan kekuasaan yang baru. Nabi Muhammad SAW misalnya menguasai daerah baru, maka salah satu konseptor itu adalah sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi tidak boleh kemudian kita alergi politik. Tetap kita berpolitik, tetapi politik maslahatil ummah, untuk kemaslahatan bangsa, kemaslahatan ummah. Kalau orang alergi politik tidak mau berpolitik, monggo, tetapi jangan alergi politik, sebab kebijakan itu tergantung kepada kebijakan politik dalam sebuah negara. Niki, Pak. Apakah boleh orang muslim berpolitik? Boleh. Sebab hasil kemaslahatan umat dalam bangsa itu tergantung dari kebijakan politik dalam sebuah pemerintahan. Cuma Gus Dur pernah pesan pada kita semua, kalau berpolitik tetap limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat Islam dan juga kemaslahatan bangsa dan negara. Niki. Ini para hadirin rahimakumullah, beliau masa Islam itu bersamaan dengan panglima perang muslim, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu an, yang wafat tahun 644 Masehi. Itu juga Amr bin As ini sahabat yang merupakan salah satu panglima perang besar umat Islam. Tidak hanya Khalid bin Walid, tidak hanya Zaid bin Kharisah, tidak hanya Ali bin Abi Thalib, juga termasuk jajaran panglima yang besar di sejarah muslim adalah sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, ketika Nabi wafat, kemudian setelah Khalifah 4 berkuasa, dikuasai oleh Bani
Umayyah atau Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, maka beliau diangkat oleh khalifah menjadi gubernur di Mesir. Ini perjalanan karir yang luar biasa bagi seorang sahabat Nabi. Nah, para hadirin rahimakumullah, putranya yang perawi hadis di kitab ini yang bernama Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Amru, sama ya. Abdullah bin Amrin atau Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Amru, sami tiange. Cuma penyebutan saja di masing-masing logat negara ya. Nah, kalau kita ngomong Amr gampang ya Bu, Abdullah bin Amr ngono. Wong Jawa, ana apa salah? Enggak salah. Sing penting roh, oh iku sahabat Abdullah bin Amr ya. Nah, kalau pada cerita, Pak, kitab penulisan hadis itu sudah ada pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Ini perlu ditekankan. Yang menulis hadis itu adalah bukan sahabat sembarangan. Sahabat-sahabat Nabi yang bisa menulis, hafalannya kuat dan juga punya wawasan yang luas. Karena sebab apa? 124.000 sahabat Nabi yang berkumpul di Madinah itu tidak semua kuat hafalannya, tidak semua bisa menulis, tidak semua bisa baca buku. Jadi sahabat-sahabat tertentu yang bisa menulis, bahkan beliau Abdullah bin Amr ini mendapatkan izin khusus dari Rasulullah SAW untuk menulis apa yang keluar dari lisan Kanjeng Nabi. Loh niki Pak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada hadis sahih riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Nabi melarang menulis hadis selain Al-Qur'an, maka hadis lain juga mengatakan Nabi mengizinkan Abdullah bin Amr untuk menulis hadis dari lisan beliau. Nah, berarti para ulama apakah salah hadis itu? Tidak salah. Barangkali Nabi mengucapkan sabda atau dawuh niku itu beda kondisi, beda orang, beda tempat atau beda waktu. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, salah satu sahabat yang menulis setiap yang keluar dari lisan Kanjeng Nabi adalah sahabat Abdullah bin Amr ini. Bahkan kitab yang tertua, kitab hadis bersifat kompilasi. Kompilasi itu kitab hadis tersusun, pokok ditulis Pak. Ditulis, nggak kayak kita agak modern ditulis. Pokoknya Nabi dawuh tulis, Nabi dawuh tulis, Nabi dawuh tulis. Nah, itu salah satunya yang nyusun adalah sahabat ini. Nah, logika kita mengatakan zaman Kanjeng Nabi surat atau kertas langka Pak. Nggih. Pulpen mboten wonten. Kalau bayangaken waktu niku ndamel napa mboten sumerep. Apa pulpen tutul? Zaman montok rumin wonten kan tul, nulis tul, jenenge pulpen tutul. Mboten sumerep, Allahu a'lam. Tetapi anehnya kitab yang disusun atau risalah disusun kali sahabat Abdullah bin Amr ini memuat 1000 lebih hadis. Tuh Pak. Bayangkan ya. Kuwate apaan terus pun dikuat apalane dan sebagainya. Ini apa nama kitabnya? Para ulama sepakat bahwa kitab beliau yang ditulis oleh sahabat Abdullah bin Amr adalah bernama kitab As-Sakhifatus Shadiqah. Ya. Itu yang kemudian terbukti ditemukan oleh cucu beliau yang bernama Amr bin Su'aib bin Muhammad bin Abdullah bin As, itu dalam simpanannya utuh tentang kitab hasil karya dari Abdullah bin Amr. Dan ternyata para ulama meneliti 1000 hadis ini di mana posisinya dari karya kitab Abdullah bin Amr. Padahal dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada cuma enggak banyak kok hadis dari Abdullah bin Amr. Dan ternyata para ulama meneliti 1000 hadis itu masuk semua dicantumkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad karangannya Imam Hambali Pak. Nah, ini kan. Jadi diteliti. Lah, penelitian hadis itu ulama yang luar biasa. Nah, kemudian ada orang sekarang Pak ngandalno YouTube, ngandalno laptop,
Hadise mek sitok tok andalane meremehkan ulama-ulama hadis. Nah, ini kurang ajar niki. Niki perlu diketahui. Nggih. Coba panjenengan tingali kula mau ngaji mawon ndemo catatan, kuwatir keliru. Ngoten. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kitab Musnad Ahmad itu di dalamnya juga termaktub hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Amr langsung dari lesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hadis ilmu sudah ada ya kitab tulisan hadis sudah ada zaman Kanjeng Nabi. Nah, para hadirin rahimakumullah. Dalam sejarah para sahabat, Abdullah bin Amr ini adalah sahabat yang perawakannya tinggi, Pak. Tinggi, gemuk, ya, tinggi gemuk. Kemudian wajahnya itu kayak kemerah-merahan. Kalau sekarang kayak wajah Eropa gitu. Ya, kemerahan itu. Itu Abdullah bin Amr. Nah, beliau sangat tangguh, Pak. Tangguh dalam peperangan, ya. Kemudian juga siang hari puasa, malam hari baca Quran, salat malam, tahajud dan sebagainya. Kita ya siang wis gak poso, bengi turu tok. Alhamdulillah. Nikmat niku sing gak nikmat sampean awan kerja bengi gak iso turu. Dinikmati mawon nih. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Bahkan Kanjeng Nabi niku ningali Abdullah bin Amr dipanggil sebab ada yang protes. Iku lho ibadah tok, mosok awan poso bengi ibadah. Diceluk Kanjeng Nabi, akhirnya kamu puasa tiap hari, nggih. Kamu sholat tiap malam sampai subuh, nggih. Ojo, gitu Kanjeng Nabi. Kenapa? Sebab ibadah jangan terlalu keras-keras karena bisa jatuh sakit. Coba Bu, sampean coba ibadah awan poso, bengine ku turu sak jam 2 jam sampai subuh gak turu, sholat tahajud maca Quran saulan mawon. Ar-rama'u wal pegelu walinu. Sebab kata Gus Baha betul, ibadah istiqomah ojo kenceng-kenceng, tetapi kalau istiqomah itu mampu mengimbangi fisik dan jiwa kita, silakan dilanjutkan. Nyun sewu Pak, kadang-kadang wong niku lek kadung sumpek akeh wirite. Lek kadung seneng lali sing diwirid. Niki sedang-sedang saja asal istiqomah. Sing anget istiqomah, sing gampang istirahat. Niki Pak. Jadi taat niku lelah Bu, nggih. Amal ketaatan niku lelah, gampang pegel. Makane ya lek wayahe bungah ojo banter-banter, wayahe susah ojo banter-banter, ojo kenceng-kenceng sebab barang kenceng gampang pedot. Tuh, sing dawuh guru kula niki. Makane biasa mawon asal istiqomah niki. Nah, sulit Pak kita meniru ibadah para sahabat saestu. Nah, orang-orang mengaku sunnah, ayolah satu-satu yang kita tiru amaliyah ibadah Abdullah bin Amr. Sangat sunnah sahabat Kanjeng Nabi. Angel Bu, angel teman angel nih. Ya abot, wong sampe sembayang angop apa maneh melek bengi. Nah, para hadirin rahimakumullah, beliau juga hafal Al-Qur'an, pandai menulis, pandai membaca. Pada zaman Kanjeng Nabi, orang-orang yang pandai menulis, pandai membaca, apalagi pandai bahasa luar negeri, itu sedikit sekali. Contoh Zaid bin Sabit, penulis Al-Quran zaman Kanjeng Nabi sampai zaman Utsman bin Affan, itu multi bahasa. Beliau malah disuruh Kanjeng Nabi untuk belajar bahasa Ibrani Yahudi, belajar Suryani, belajar bahasa macam-macam.
Berarti kita belajar bahasa asing selain bahasa Arab atau Indonesia sudah ada zaman Kanjeng Nabi. Sekarang konten logikanya, kalau Nabi punya kekuasaan di Madinah, kemudian tidak ngerti bahasa-bahasa kerajaan di dunia, yang nggak mungkin, harus ngerti bahasa kerajaan lain. Sama dengan sahabat Abdullah bin Amr niki. Abdullah bin Amr ini intelektual, Pak, masih muda, energik, intelektual, Cuma bahasanya itu kalau sekarang pintar bahasa Inggris kan, Bu? Pintar bahasa Inggris. Jadi selain bahasa Arab yang fasih, beliau juga mahir dalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani, bahasa Mesir kuno. Yo, sama-sama wonten bahasa asing niku ten Arab mereka. Lah sakniki mboten belajar bahasa asing bid'ah. Ayo buka sejarah para sahabat Kanjeng Nabi. Ojo kitab iku-iku tok sing diwaca bolak-balik. Ya gak maca kitab liyane ya gak tambah wawasan. Coba buka kitab Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisa, Khalid bin Walid, Abdullah bin Amr dan sebagainya. Beliau sahabat Nabi yang mahir berbagai bahasa. Niki, ya. Nah, balik dan Abdullah bin Amr, beliau cerdas, Pak. Cerdas, bahkan fasih bahasa Arabnya. Ya, wong Arab, Bu, belum tentu fasih Arab yang saestu. Contoh ngeten, Al-Qur'an bahasa napa? Arab. Oleh Al-Qur'an dianggap bahasa Arab, yakin sa-Arab apa Qur'an kabeh. Logika nih, oh ternyata bahasa Arab di Quran beda dengan bahasa Arab sehari-hari. Ngoten logikanya gampang. Oleh bahasa Al-Quran dianggap bahasa Arab, betul bahasa Arab, tetapi bahasa Arab dengan sastra tingkat tinggi. Ngoten. Ini para hadirin rahimakumullah. Bahkan seorang muridnya yang bernama Sureh bin Khalifah rahimahullah itu menyaksikan ra'aitu Abdullah bin Amrin wa yaqra'u bisuryaniyah. Saya melihat langsung sahabat Abdullah bin Amr ini membaca dengan bahasa Suryani. Loh, ini saya ngomong dengan muridnya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Nah, bahasa Suryani bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani bukan bahasa Arab, ya bahasa Persia walaupun kayak Arab bukan bahasa Arab. Tapi rata-rata yang fasih bahasa Arab di luar Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab, orang Soviet. Imam Muslim bukan Arab, orang Iran. Loh, kata sing fasih orang non Arab tapi fasih bahasa Arab. Nih. Nah, balik malih sahabat niki wau. Jadi sahabat Abdullah bin Amr niki pandai menulis, Pak. Pandai menulis, bahkan hobi menulis, ya. Bahkan beliau ketika para sahabat mengingatkan ojo nulis hadis, sebab Nabi dawuh melarang nulis hadis selain Al-Qur'an. Kemudian menghadap Kanjeng Nabi niki, nggih, wong arek enom nggih, kendel. Ya Rasulullah. Akhirnya dia cerita istadamtun nabiyya fi kitabati ma samituhu minhu. Saya meminta izin kepada Nabi untuk mencatat apa saya dengar dari beliau. Ngoten. Ya. Kemudian apa? Qala, Nabi berkata fa'adzina, maka diizinkan li fakatabatuhu. Saya menulis lesan beliau. Ya. Fakana Abdullah yusamma sahifat as-sadiqah, yang riwayatnya mengatakan kitab yang disusun oleh Abdullah bin Amr bernama kitab as-sahifah as-sadiqah. Nah niki sudah jumhur ulama. Sinten sing ngomong ngaten niki? Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah, ahli sejarah besar, ulama apal Quran, ahli sejarah sing wafat tahun 845 Masehi, menceritakan biografi para sahabat Kanjeng Nabi. Ngoten. Niki para hadirin rahimakumullah, bahkan pada waktu itu ada gambaran. Ada beberapa sahabat, tidak hanya sahabat Abdullah bin Amr, juga sahabat-sahabat yang pandai menulis dan mencatat hadis dari lisan Kanjeng Nabi. Sinten? Ya. Menurut Syekh Subaghi Ibrahim As-Soleh, ya, itu mengatakan dalam kitabnya ada 3
sahabat yang pandai menulis dan kuat hafalannya. Sekali Nabi mengatakan hafal, Pak. Nah, hafal. Lah panjenengan kali kula, Bu. Jarene yuk. Jarene. Ya akhirnya ya jare-jarean ku. Jadi info A sampai dadi Z. Ah ini kena jarene susah nih kan. Nah, sinten sahabat tiga nika terus Syekh sinten Subaghi Ibrahim Soleh satu, termasuk sahabat Abdullah bin Amr, ya. Kemudian termasuk sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 687 Masehi di Masjid Taif. Kemudian yang ketiga sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr al-Asdi ad-Dausi al-Yamani radhiyallahu an yang wafat tahun 687 Masehi, dimakamkan di Baqi Madinah. Ya. Jadi guru kula nate ngeten. Lek nang Baqi ya, kalau ke Baqi setelah di makam Nabi, jangan lupa di Raudhah, kemudian di ahli sufah, okay? Ahli sufah belakang makam Kanjeng Nabi. Lah, pergi ke Baqi. Tabarukan para sahabat. Contohnya ngeten, ya Allah, mugi-mugi anak turun kula dados ahli sunnah, ahli hadis atau ahli adab kados Imam Bukhari, Abu Hurairah. Anak kula salehah lek wedok kados Ibu Aisyah. Temriku sedaya makam ini. Niki mboten napa-napa wong tawasulan tabarukan jale Gusti Allah. Bu, njenengan selawat sing sebut Allah apa Nabi sik? Nggih, Allahumma sholli ala sayidina Allah rumiyin. Mboten bid'ah selawat niku wong njaluk Gusti Allah. Ayo wong sak aneh-aneh niku. Selawatan bid'ah, selawat oleh. Nggih. Celono oleh celonoan gak oleh. Sarung oleh sarungan gak oleh. Yasin oleh yasinan gak oleh. Tahlil oleh tahlilan gak oleh. Lah gara-gara anta iku lho. Kok beda? Tak jawab ngeten, betul. Kita sholat dilarang sarungan. Lho nggih, sampe sembahyang gak sarungan, Bu. Masa Allahu Akbar tuh guys sarung, nggih pun angsal. Jadi sholat tidak boleh sarungan. Maksudnya wae sholat terus gawe sarung gak oleh. Panjenengan ngongkon wong sholat gak oleh. Gak oleh, Bu. Bapak sholat, Pak, tukono bumbu. Iki gak oleh wae sholat. Salah kaprah bahasane. Niki para hadirin rahimakumullah, balik malih nggih. Nah, itu tiga sahabat, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, cerdas nih. Bahkan Abu Hurairah itu riwayatnya ketika Nabi menerangkan banyak dari lisan beliau hafal, Pak. Abu Hurairah nih. Nah, contoh ngaji ngeten nggih, sak jam ngaji, langsung mulai hafal, Bu. Ngoten. Angel. Kata-kata wean, apa mau yuk, takon yuk, embo foto laline. Nah, kemudian siapa lagi? Apa ketika sahabat? Tidak. Kita jangan baca satu kitab loh, Pak. Contoh ngeten, kitab ini mengatakan tiga sahabat penulis hadis. Masa tiga? Nah, cari lagi kitab lain. Oh ada. Dalam kitab At-Tadwinul Mubakar li Sunnah dikatakan ada lagi sahabat yang penulis hadis. Sinten? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an yang wafat tahun 635 Masehi di Suriah. Ada juga sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang wafat tahun 693 Masehi di Baqi Madinah. Juga ada sahabat Samurah bin Jundub atau bin Jundab radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Basrah Irak dan sebagainya. Niku lek belajar nang kitab-kitab para ulama. Nah, kemudian kita baca satu kitab, penulis hadis cuma tiga sahabat. Tahu nggih? Tidak ada sahabat lain. Kurang ngadoh ngopine niki ngoten. Harus banyak baca kita. Nah, betul. Nabi pernah melarang para sahabat untuk menulis selain Al-Qur'an. Tidak boleh, larangan. Ini hadis sahih. Hadis dari riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an.
Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, betul. Tetapi ada hadis lain, ya, riwayat Abdullah bin Amr sendiri yang mengatakan beliau minta izin pada Kanjeng Nabi. Hadise istadzantu, aku njaluk izin pada Kanjeng Nabi langsung nih lho. Ngoten hadise. Nah, kemudian para ulama berdebat, Pak, ulama hadis. Jadi zaman tahun pinten, tahun 800-an Masehi, berdebat tentang kenapa Nabi melarang nulis hadis, kenapa Nabi mengizinkan sahabat nulis hadis. Lah niki kudu genah niki. Kan ya. Aja njoko sitok mawon, Nabi melarang nulis. Yo hadis liyane si akeh, ngoten lho, Pak. Sampai lek mangan nak warung mun nulis si akeh, gak pecel mendino bosen, ngoten lho. Ngoten, akeh menune, wot goleki menune ngoten. Nah, ternyata para ulama itu merangkum, ya, mengapa Nabi melarang, Nabi mengizinkan. Nah ini kan, oh ternyata ada 4 alasan. Nah ini ulama hadis. Napa alasannya? Sebab tidak semua sahabat bisa menulis. Coba ngeten, kalau kasih nulis, krungu Pak Satiman ngomong, kata-kata ya. Kalau kasih nulis, tolong Pak Aji pri tulisno. Belum tentu yang diucapkan Pak Satiman itu sesuai dengan apa yang kita pahami. Itu saya tulis Pak Aji pri tadi keliru, ya keliru. Contoh dari sononya itu begitu kan katanya, dari sononya salah kerungu dari karang sono. Susah nih. Dari sononya, Pak, dari karang sono. Nah, ini susah nih. Yang kedua apa dilarang? Karena menulis hadis dikhawatirkan tidak bisa membedakan mana ayat Quran yang keluar dari Kanjeng Nabi dan mana hadis yang keluar dari Kanjeng Nabi. Foto-foto metu saking lesan Kanjeng Nabi. Lah sahabat gak cerdas gak bisa bedakno niku. Nggih saestu waktu niku lho, bayangna ya. Ngoten. Yang ketiga napa dilarang? Sebab larangan itu untuk sahabat yang gak iso nulis. Jare ini ya buyar lagi kan. Mosok jare Nabi, jare iki ya gak karu-karuan kan. Niki. Nih, jadi larangan ada juga mengatakan ulama hadis, larangan menulis hadis zaman Kanjeng Nabi itu bersifat umum. Umum Pak nggih. Jangan nulis sesuatu. Nah, ngene nggih. Umum kecuali ya begitu. Apa? Diizinkan Kanjeng Nabi. Paham nggih? Lah niki iki hadis bertentangan, harus mengambil dari ulama ahli hadis. Ojo njoko ahli hadis najis kabeh. Niki para hadirin rahimakumullah nggih. Nah, balik nak isi hadis nggih. Salah satu sifat wudu Kanjeng Nabi, sifatul wudu apa? Adalah mengusap kepala wa masah bi ra'sihi. Nabi mengusap kepalanya. Ngoten nggih. Jadi kemudian apa? Memasukkan 2 telunjuk apa tadi? Hadisnya kami lihat. 2 telunjuk jari beliau apa? Dimasukkan ke dalam udhunaihi, 2 telinga Kanjeng Nabi, ngeten. Jadi ini dimasukkan ke dalam 2 telinga. Ada hadis lain mengatakan lubang telinga, ngoten nggih. Ngeten. Kemudian jempol 2 Kanjeng Nabi itu di luar telinga, dari bawah ngeten, Bu. Nggih. Dari sini yang saya niki jempol ngeten dari bawah diputer. Pun niki pun muter dhewe, kok usah diurek itu. Ya dari bawah ngeten nggih, dari ngeten. Pun niki pun muter dhewe niki pun. Ndak usah ngeten-ngeten. Niku duduk ngusap, urek-urek. Pun selesai, ngoten mawon nggih. Ya niku. Nah, dari sini kemudian ulama ada yang mengatakan, lek ngusap telinga itu kanan dulu baru kiri. Tapi kalau melihat hadis ini, ada ulama mengatakan khusus untuk mengusap telinga kanan kiri bareng. Nah, ini hadis loh, Bu.
Hadis lain Nabi mengatakan yumna kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Hadis niki mengatakan 2 lho nggih, 2 telunjuk Kanjeng Nabi dan 2 jempol Kanjeng Nabi dimasukkan wadakhala di 2 telinga. Jadi para ulama ada yang mengatakan untuk khusus mengusap kuping, ada yang mengatakan bersamaan. Nah, ngeten. Terus muncul ngeten kiri kanan kiri. Nggih mboten napa-napa. Karena apa sunnah itu kan kanan dulu. Sing gare makruh ngeten, Pak. Nggih. Terus guru kula niki ngaji kan sanad iki boten wani ngomong kula kene. Jadi ngeten. Ngeten nggih. Sret. Nate ngene ngali. Napa jenengan niku ngoten niku. Sret. Terus pun dihukumi sah. Tapi beberapa ulama Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Ya, sebab Nabi dalam hadis yang masyhur kanan, kiri. Tapi khusus untuk ngusap telinga, ada hadis mengatakan 2 jari beliau masuk ke lubang telinga dalam dan 2 jempol beliau berada di luar telinga yang luar, diputer ngoten nggih. 2. Nah, loh Pak, biasa kula kanan rumiyin, kanan terus kiri. Nggih mboten napa. Cuma afdolnya kalau niru ini adalah bersamaan, nggih. Nah, niku. Sing salah napa? Itu gak tau wudu kakean Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana 4 mazhab menyikapi hadis ini? Ini penting. Sebab untuk kembali mempelajari hukum memang kita butuh hadis, butuh Al-Qur'an. Tapi untuk menghukumi sesuatu masalah dalam agama itu perlu pendapat para ulama. Ono sing ngenten, Pak. Jangan ikuti Imam Syafi'i, ikuti Kanjeng Nabi. Jangan ikuti Imam Syafi'i, ikuti Al-Qur'an. Niki betul gak salah, tapi nyasarno wong niku. Tenang saya Imam Syafi'i pendiri mazhab, apal Quran, yang bergelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Loh, bayangkan. Diarani kemudian Syafi'i lebih mulia mana Syafi'i dengan Al-Qur'an? Iki pertanyaan goblok ya. Masa Imam Syafi'i pendiri mazhab kemudian rujukane Injil ngoten dah. Mboten pun aneh-aneh nggih, Bu. Tetap di barisan para ulama kita. Nah, balik-balik terus pun 4 mazhab ditunggal. Mazhab Hanafi nggih. Salah satu ulama mazhab Hanafi yang bernama Imam Ibnul Maududi Al-Mausuli Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 1284 Masehi di Mosul, Irak. Beliau mengatakan dalam kitab Matan Al-Fatwa beliau ngeten nggih, bahwa mengusap kepala itu fardu rukun bagi mazhab Hanafi, terutama 1/4 dari kepala, wa mashu rubu'ir ra'si, jadi mengusap 1/4 ke kepala, terutama diusap di tengah. Sampai ningali tiyang wudu ngeten. Tengah ngeten. Ubun-ubun. Oh, berarti mungkin adalah pengikut dari mazhab Hanafi. Nggih paham ya? Lah, terus pun di sunnah beliau dari mazhab Hanafi adalah wa masku jami' ra'si, mengusap seluruh kepala. 3 mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i itu sunnah mengusap seluruh kepala, kecuali mazhab Hambali wajib mengusap seluruh kepala. Nanti kalau detailnya. Nah, yang kedua mazhab Maliki, Pak. Mazhab terus pun di mazhab Maliki salah satu ulama besarnya Al-Imam Abu Najah Al-Asmawi Al-Maliki Ar-Rifai rahimahullah yang wafat tahun 1930 Masehi, itu mengatakan dalam kitab beliau, kitab Matan Al-Asmawiyah ya, mengatakan wa mashu jami' ra'si, mengusap seluruh kepala. Ini adalah wudunya
mazhab Maliki. Jadi dituntut untuk wudu ketika mengusap kepala itu seluruh kepala. Mazhab Maliki. Apa sunnahnya mazhab Maliki? Mengusap dari depan, dari depan ketengkuk, balik malih. Ya, waradtum masirasi balik di ke depan kepala. Ngoten. Lan wudu ngeten nggih. Seruwet tengkuk balik malih ngeten. Menapa-napa nggih. Niku adalah bagian dari ajaran mazhab Maliki. Yang ketiga apa? Wa masul udzunaini zahirihima wa batinihima. Jadi mengusap telinga di dalam dan di luar telinga. Itu sunnah dari mazhab Maliki. Kemudian mazhab Hambali, Syafi'i karimawan jangan paham ya. Mazhab Hambali tersebut di mazhab Hambali salah satu imamnya atau ulamanya Imam Al-Mar'i Yusuf Al-Karmi Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1623 Masehi. Beliau mengatakan dalam kitab Dalailut Thalib Linailil Mathalib, beliau mengatakan fardhu di dalam mazhab Hambali adalah membasuh seluruh kepala sekalian dengan dua telinga. Ini mazhab sinten? Hambali. Satu kali usapan, ngoten niki mazhab Hambali. Nyun sewu, perilaku wudu, sifatul wudu ini itu diambil atau dipraktekkan oleh teman-teman dari Muhammadiyah. Apa salah? Mboten salah. Ono dalile. Ngoten Bu. Ndak usah salah. Ngopi kurang ngadoh ngoten mawon nggih. Ngadese kuatah. Nah, niku mazhab Hambali. Jadi itu yang wajib dilakukan. Sunnahnya bagaimana di mazhab Hambali ketika ngusap kepala? Sunnahnya adalah membasuh telinga dengan air yang baru. Walaupun mayoritas dari mazhab Hambali mengatakan air dari ngusap kepala sekaligus mengusap telinga. Tapi ada ulama dari mazhab Hambali, Imam tadi Al-Karmi mengatakan itu mengusap kepala telinga dengan air yang baru. Ngoten. Kula baru semerep maca niku, Pak. Oh, ternyata ada ulama mazhab Hambali yang membolehkan kepala sendiri, telinga sendiri dengan air yang baru. Ya sajane kalau bedane lho, Pak ya. Cuma kita harus paham tentang latar belakang beliau itu untuk mengungkap pendapat. Nah, bahkan ulama mengatakan mazhab Hambali dalam mengusap kepala dan dua telinga itu sama dengan pendapat Imam Maliki. Saniki Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tersebut di mazhab Syafi'i kuatah keterangan wong kula nggih mazhab Syafi'i. Tempat pondok rumiyin ngaji ning kathah kitab mazhab Syafi'i. Contoh ten kitab ngaji ten musala Pak Nawir niku kitab Takrib nggih karangannya Al Imam Al Qadhi Abu Suja Al Isfahani rahimahullah yang wafat tahun 1196 Masehi. Beliau mengatakan bahwa fardu untuk mazhab Syafi'i mengusap sebagian kepala. Ngoten, ndak usah keseluruhan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan sah jika hanya mengusap beberapa helai rambut itu sah. Mazhab Syafi'i. Tidak usah seluruh kepala. Tetapi ya sunnah kalau orang mau melakukan mengusap seluruh kepala. Paham nggih? Jadi dalam Syafi'i ngusap kepala satu, sebagian kepala, nggih. Yang kedua, menyentuh rambut berapa helai saja sudah sah, nggih. Kemudian kalau mengusap seluruhan kepala itu sunnah, nggih. Nah niki perlu dibedakan mana fardu, mana sunnah di masing-masing mazhab. Makanya wong gak ngerti melok sing ngerti cek selamat ngoten, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan yang kedua dari mazhab Syafi'i antara mengusap kepala dengan mengusap telinga itu beda sendiri
sendiri, ngusap kepala sendiri, kemudian baru ngusap telinga sendiri. Dan juga dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan oleh ulama mazhab Syafi'i ketika mengusap telinga tidak pakai air basuhan kepala, pakai basuhan yang air yang baru, bima'in jadidin, memakai air yang baru. Artinya ngusap kepala dulu ya, 3 kali, baru cukup banyu malih ngusap telinga sendiri. Mengapa? Alasannya adalah kalau ngusap telinga hukumnya fardu, kalau ngusap telinga hukumnya sunnah, beda hukum. Ngoten. Lho Pak, kula niki Syafi'i, kula niki NU, wis kadung ngusap kepala sak telinganya bagaimana? Tidak apa-apa. Itu ada keterangan dalam kitab Taqriratus Sadidah karangannya Hasan Al-Kaf, membolehkan pengikut Syafi'i untuk mengusap telinga dengan mengusap kepala pakai telinga, enggak apa-apa. Cuma mayoritas ulama Syafi'i menganjurkan kepala sendiri, telinga sendiri. Paham nggih? Artinya enggak usah tukaran. Ngoten. Ya. Ngeten. Para hadirin rahimakumullah, kula nate tanglet guru kula. Yai, napa kok telinga kedah bareng? Ya, sampean tangane jangkep mboten? Jangkep Yai. Ya jangkep loro karo dibarengno. Lek tangan nek ketengen sik terus kiwa, wong sing tangane gak jangkep. Harus gantian. Ngoten guru kula rumiyin ngaji. Nomor loro, tangan kiwa utawa tengene nyekel tongkat utawa cekelan, ya gak tiba, di tangan situ gantian. Ngoten. Lek tangan jangkep bareng, ngoten. Dan iki keterangane guru. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, untuk menggabungkan kepala, ngusap kepala dengan mengusap telinga, apakah boleh? Kalau baleni hukumnya boleh, sebab ada dalilnya. Ini boleh, ada dalilnya. Jadi tetapi ada anjuran dari mazhab Syafi'i terutama ngusap kepala sendiri, ngusap telinga sendiri. Yang tidak boleh ngusap telinga dulu baru kepala dibolak-balik, itu tidak boleh. Apakah sah? Ya sah. Uang telinga sunnah, makruh. Niki para hadirin rahimakumullah. Lek terus guru kula niku lek ngusap telinga kanan kiri kanan kiri kanan kiri, istilahnya ngusap oplosan. Ngusap oplosan niki nggih. Jadi tidak pakai air yang baru. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi pakai air yang baru. Syafi'i menganjurkan, Hambali menganjurkan, Imam tadi nggih Al-Karmi. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Jadi intinya kepala dulu selesai 3 kali, baru telinga 3 kali. Nggih, niki dari mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis niki riwayat sinten? Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Duh, pun setengah ya. Imam Abu Dawud pun semerep nggih, wafate 889 Masehi. Kemudian Imam Nasa'i wafate 915 Masehi di Mekah. Nah, yang jarang kita dengar adalah Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi di Iran. Itu ulama mazhab Syafi'i. Harus kita angkat ini, ulama besar ini. Beliau punya kitab namanya kitab Sahih Khuzaimah. Para ulama mengatakan kitab Sahih Khuzaimah adalah hadis-hadis sahih yang tidak termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dan mengan dijenengi kitab Sahih Khuzaimah. Sapa Khuzaimah niku? Khuzaimah ini adalah gelarnya A'immatul A'immah, Imamul A'immah, imamnya para imam hadis. Loh Pak, bayangkan pangkate
Imamul A'immah, imamnya para imam hadis. Coba gelar niki napa? Mainan mboten. Gelar niku sing iki para ulama ngoten, para ulama. Nah, niki para rahimakumullah. Nah, kitab Ibnu Huzaimah niku apa? Sering dipegang oleh ulama mazhab Syafi'i. Sebab Ibnu Huzaimah niki ulama hadis besar bermadzhab Syafi'i. Anak ustaz nak YouTube kula krungu nyun sewu Ibnu Huzaimah tidak sahih ya. Tidak Syafi'i nyun sewu kula lurusno. Ibnu Huzaimah adalah ulama besar yang siqah terpercaya. Beliau murid dari Imam Ishaq bin Rahawai dan beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Berarti Ibnu Huzaimah cucu santrinya Imam Syafi'i. Paham, Mbak? Lah sing ngarani wah iku kan ya sinau mana tentang sejarah biografi para ulama hadis niki nggih. Nah, terakhir kula tambahi, Bu, nggih tambahi. Sinten mawon sing memakai hadis Sahih Bukhari, kula ceritani terus pundi Imam Bukhari memasukkan hadis ke kitabnya. Niki banyak dihilangkan yang sewu, keterangan banyak hilang dalam kitab-kitab Sahih Bukhari niki. Nggih. Ngaten. Imam Bukhari, nggih, Imam Bukhari niku ngimpi, Pak. Nggih, ngimpi apa? Ditemoni Kanjeng Nabi, nggih. Kemudian kan gurune terus pundi niki wis sampean kudu mbelani Kanjeng Nabi. Intine ngoten. Akhirnya membuat kitab hadis selama 16 tahun, Pak. Dari 600.000 hadis yang dihafalkan beliau, baik sanad dan matnanya cuma dipilih 7.000-an hadis. Belah-belih. Napa milih tok mboten? Setiap satu hadis yang dimasukkan ke kitab beliau, selalu beliau mandi, wudu, kemudian sholat istikharah 2 rakaat sampai memastikan satu hadis niku sahih keliling dunia. Satu hadis nang Irak, nang Baghdad, nang Kufah, nang Mekah, nang Hijaz. Lho, biyen kok telepon Bu kono WA, Pak Marzuki, hadis nang pinten niki. Enak niki nggih. Mboten rumiyin harus keliling rumiyin. Lah, sekarang pertanyaannya, ketika nulis hadis dengan sholat, mandi dulu, wudu dulu, istikharah 2 rakaat untuk hadisnya, niki pernah enggak diajarkan Kanjeng Nabi? ini sejarah ya. Tidak pernah. Itu adalah ijtihad amali dari Imam Bukhari untuk takarub ilallah agar mendapat petunjuk dari Allah. Ayo lek wani ngarani Imam Bukhari bid'ah. Lho nggih, ayo sapa sing wani ngaran Imam Bukhari bid'ah. Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari, Sahih Muslim. Ya, itu ben ketemu Imam Bukhari nyucup keningnya, cium tangannya, cium kakinya. Imam Muslim, sinten mawon sing make Sahih Muslim, ayo ndelok amaliyah Imam Muslim. Kenapa mencium keningnya, juga pernah mencium kaki Imam Bukhari. Loh, lek ngarani Imam Muslim bi'ah wani gak? Katanya cium kaki bid'ah, nggih. Cium tangan bid'ah. Nah, kalau kita pakai kitab hadisnya Imam Muslim yang sahih katanya, maka lihat juga perilaku kesehariannya. Imam Muslim berarti bid'ah. Pertanyaannya, beranikah orang yang mengatakan Imam Muslim bid'ah? Ayo. Cekelane kitab hadis sahih Muslim tapi enggak ngakui tentang kebid'ahan amaliyah hasanahnya Imam Muslim. Paham ya, Bu? Jadi itu bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Imam hadis nomor tunggal Bukhari tadi amaliyae Imam Muslim ngoten. Nah niki ayo belajar malih tentang sejarah amaliyah dan pekerti dari ulama hadis. Mugi-mugi manfaat di dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.